Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Sorikin yang akan membahas tentang materi selanjutnya. Materi kali ini masih berhubungan dengan teks deskripsi. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, saya akan mengulas kembali materi yang kemarin. Yang pertama, kalian telah belajar pengertian teks deskripsi. Yang kedua, kalian belajar tentang tujuan dari teks deskripsi. Dan pertemuan selanjutnya, kalian belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Tapi secara singkat, pengertian teks deskripsi. Teks deskripsi bisa diartikan sebagai menggambarkan suatu keadaan, tempat, atau objek secara subjektif atau secara objektif. Maksudnya subjektif, objektif itu bagaimana? Objektif, kamu itu menggambarkan suatu keadaan, tempat, atau objek apa adanya. Bentuknya bagaimana, keadaannya bagaimana, itu tidak ditambahi apa-apa. Tetapi secara subjektif, kamu bisa menambahkan pendapat kamu. Apakah objektif dan subjektif bisa disatukan? Tentu bisa saja, karena kamu yang menulis. Kemudian tujuannya apa dari teks deskripsi? Tujuannya sangat simpel. Kamu hanya menggambarkan suatu keadaan agar pembaca tahu apa yang ingin kamu gambarkan. Misal pantai, pembaca bisa melihat apa yang ingin kamu gambarkan. Pembaca bisa tahu atau bisa merasakan apa yang ingin kamu gambarkan. Ketika kamu menggambarkan satu makanan, pembaca bisa tahu apa yang ingin kamu gambarkan makanan itu. Bahkan kalau makanan, pembaca bisa mencium aromanya masakan itu. Itu baru dikatakan jenius kamu. Kemudian kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kenapa kamu harus belajar kaidah kebahasaan teks deskripsi? Simpel sekali. Kamu dalam menulis harus punya aturannya. Sama ketika kamu hidup, kamu punya aturannya. Makan saja punya aturannya. Kalau kamu orang Jawa, harus pakai tangan kanan, bukan tangan kiri. Nah, sama hubungannya dengan kaidah kebahasaan. Itu adalah aturan ketika kamu nulis. Maka ketika kamu nulis, jangan asal-asalan. Penempatan di ke mana yang harus dipisah dan mana harus dirangkai. Penggunaan huruf kapital. Bahkan kamu bisa membuat kalimat yang lebih bagus menggunakan kata umum atau kata khusus, atau menggunakan majas. Bagaimana penjelasan tadi? Kalian paham? Kita minum dulu. Oke, kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu materi struktur teks deskripsi. Kalian sudah siap? Intro dulu. Pam 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 pam. Struktur teks deskripsi itu dibagi menjadi 3. Jadi ingat, hanya 3. Kalian harus paham benar. Yang pertama adalah identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah simpulan atau pesan. Kita akan membahas satu persatu. Identifikasi atau gambaran umum berisi tentang gambaran umum suatu objek atau keadaan. Kemudian deskripsi bagian itu berisi tentang bagian-bagian yang ingin kamu deskripsikan atau perincian-perincian bagian yang ingin kamu deskripsikan. Sedangkan simpulan adalah kesan kamu, simpulan kamu dari gambaran keseluruhannya. Gimana? Paham tidak? Kalau kalian tidak paham, gini saja. Kita akan bahas satu persatu melalui contoh.
Kalau kamu mau menggambarkan orang, yang pertama itu adalah identifikasi atau gambaran umumnya. Misal, Tono. Bagian identifikasi kamu bisa jelaskan alamatnya di mana, hobinya apa, kesukaan makanannya apa, nama ayah ibunya apa. Kemudian baru kamu gambarkan deskripsi bagiannya, ciri-cirinya bagaimana, bentuk wajahnya, rambutnya, matanya, sampai boleh kamu tambahin prestasinya. Kemudian simpulannya, kesan kamu melihat Tono itu bagaimana? Udah bukan? Masih bingung lagi? Oke, saya kasih contoh satu lagi. Misal rumah. Kamu ingin menggambarkan rumahnya Tono misal. Kamu yang pertama itu identifikasi atau gambaran umumnya bisa kamu sebutkan lokasi rumahnya atau alamatnya. Jalan mana, kecamatan mana. Itu adalah identifikasi atau gambaran umumnya. Bagaimana dengan bagian perinciannya? Boleh kamu langsung mulai ke bagian bentuk rumahnya. Dari bagian depan, halamannya bagaimana, bagian dalamnya bagaimana, bentuk rumahnya bagaimana, kamar-kamarnya ada berapa. Kemudian kamu simpulkan kesan rumah Tono itu bagaimana. Sebelum saya tutup materinya, kamu harus tahu di halaman buku paket ini sudah ada penjelasan yang sangat rinci sekali. Di halaman berapa? Di halaman 20 itu sudah ada struktur teks deskripsi. Kemudian di halaman 21 itu ada jenis-jenis pengembangan teks deskripsi. Kamu harus tahu jenis-jenis pengembangan teks deskripsi apa saja. Ada 4. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Sangat cocok sekali ketika kamu menggambarkan tempat tinggal atau rumah. Semisal, saya kasih contoh. Setelah kamu menggambarkan bagian alamatnya, kamu harus menggambarkan halamannya, tiangnya, pintunya, kamar-kamarnya. Nah, ketika kamu menggambarkan pintu, halaman, ruang-ruangannya, kamu telah membuat deskripsi pengembangan di bagian ruang. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Ini sangat cocok di tempat wisata. Objek-objek mana saja yang ingin kamu gambarkan. Saya kasih contoh semisal Gunung Andong. Setelah kamu menggambarkan lokasinya atau identifikasinya, kamu harus menggambarkan deskripsi bagiannya. Nah, objek di Gunung Andong itu apa saja? Mulai dari transitnya kamu di mana, bagaimana suasana transitnya, kemudian objek selanjutnya pos 1-nya bagaimana, pos 2-nya keadaannya bagaimana, sampai puncaknya. Itu yang dikatakan deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota objek. Yang kamu bisa menggambarkan parametritis, menggambarkan observasi peragilan, atau terserah kamu mau menggambarkan apa. Kemudian yang ketiga yaitu deskripsi
bagian berdasarkan proses sesuatu yang berlangsung. Maksudnya sesuatu yang berlangsung itu bagaimana? Nah, ini ketika kamu sedang nonton tarian, nonton film, kamu bisa menggambarkan bagian pembukanya bagaimana, penutupnya bagaimana, isinya bagaimana. Ya, semisal tarian udah lumping, bagian awalnya bagaimana sih? Isinya bagaimana sih tariannya? Terus kamu tutup bagiannya bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah deskripsi bagian berupa pemfokusan. Kamu bisa menggunakan pendapat kamu secara subjektif. Tepat sekali. Jadi, apa yang kamu sukai dari tempat, ruang, itu kamu bisa bumbui. Misal, kalau sekolah SMP 1 Ngabla ini, apa yang ingin kamu sukai? Oh, misal gerbang depan. Di SMP 1 Ngabla yang paling saya sukai adalah di bagian depannya sudah bertuliskan SMP 1 Ngabla. Kalau tempat wisata, misal Gunung Andong, bagian yang paling saya sukai itu ketika saya itu sudah sampai di puncak, saya merasa lega, suasananya sangat sejuk sekali. Bahkan ketika pertama kali saya sampai puncak, saya melihat ada makam dan di belakangnya ada Gunung Sumbing dan Sindoro. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat pembahasan struktur teks deskripsi kali ini. Jangan lupa kalian klik link di bawah ini yang segitiga agar kamu bisa mengerjakan tugas-tugas dari Bapak. Semoga pembelajaran daring kali ini tidak membosankan dan kalian tetap semangat belajar walaupun jarak jauh. Sampai jumpa, kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.